Kira-kira mengenai budget anggaran DPR atau anggaran pemerintah Provinsi Papua secara kumulatif juga kita sudah tahu berapa jumlahnya dikasih ke DPR, berapa kegiatannya, bagaimana dan seterusnya tuh. Melakukan reses, 69 anggota dewan bisa melakukan reses, kita harus bersabar menunggu payung hukum yang bisa memberikan kesempatan kepada semua 69 bisa melakukan reses. Jadi proses ini sementara berjalan, kita bersabar saja. Konkretnya begini, kami anggota DPR tidak boleh pergi reses di yang dulu dapil kita. Saya punya dapil di Wamena, Duga, Lanijaya. Saya nggak boleh pergi reses di sana. Menanggapi aksi pemalangan ruang pimpinan dan sekretaris DPR Papua, akhirnya 3 unsur pimpinan DPRP angkat bicara terkait aksi pemalangan ruangan pintu masuk ruang kerja 3 pimpinan dewan serta ruang kerja sekretaris DPR Papua yang dilakukan para anggota dewan pada tanggal 5 April 2023 lalu. Pemirsa, pemalangan ini merupakan bentuk protes para anggota terhadap kevakuman pimpinan DPR Papua yang juga menuntut penjelasan tugas pokok fungsi, hak dan kewajiban anggota DPR Papua. Meresponi hal tersebut, Ketua DPR Papua Joni Banuarau didampingi Wakil Ketua 2 Eduardus Kaise dan Wakil Ketua 3 Julianus Rumbairusi pada Jumat 7 April 2023 pekan kemarin memberikan keterangan persnya membantah keras tudingan puluhan anggota DPR Papua itu terkait kevakuman kegiatan dewan saat ini. Menurut Joni, buntut dari 3 DOB yang dimekarkan itu akhirnya menimbulkan banyak masalah yang dihadapi. Apalagi kewenangan anggota DPR Papua itu dibatasi saat ini karena dinilai sudah tidak bisa lagi melakukan reses ataupun kegiatan lain ke daerah 3 DOB. Yang pertama memulai dari sejak ada undang-undang pemekaran untuk Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Setelah keputusan pemekaran itu, wilayah kerja anggota DPR Papua, ya, pimpinan dan anggota hanya ada di 9 kabupaten kota, ya, 8 kabupaten dan 1 kota. Konkretnya begini, kami anggota DPR tidak boleh pergi reses di yang dulu dapil kita. Saya punya dapil di Wamena, Duga, Lanijaya. Saya nggak boleh pergi reses di sana. Sama para anggota dewan yang lain yang dapilnya ada di Pak Edo, dapilnya di Merauke, Asbak, Babendigo, Mapi, tidak bisa melakukan reses di sana. Juga anggota dewan yang lain yang ada di Papua Tengah dan sebagainya. Karena belum ada payung hukum. Kalau kita pergi di sana, kita hanya perjalanan dinas luar daerah. Itu bukan daerah lagi. Sudah provinsi. Kita tidak boleh melakukan pengawasan di yang bukan wilayah Papua lagi. Yang provinsi pemekaran itu kita nggak boleh lakukan pengawasan. Tadi kan reses. Yang kedua pengawasan. Yang ketiga budgeting. Kita nggak boleh bicara anggaran yang ada di mereka sana. Walaupun uang sudah dibagi ke sana. Selain itu, kata Joni Banua, pihaknya juga tidak boleh lagi melakukan pengawasan yang bukan menjadi wilayah Provinsi Papua lagi. Bahkan soal budgeting pun, pihaknya juga tidak boleh berbicara soal anggaran di DOB ini, karena DOB mereka gunakan APBD mini. Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua 2 DPR Papua, Eduardus Kaise, juga membantah jika saat ini rekan-rekan anggota dewan bilang vakum atau terkait hak-hak yang tidak jalan, sebab
Faktanya tidak seperti itu. Pasalnya, sebagai pimpinan, politikus PDI Perjuangan ini juga telah mengikuti beberapa agenda kegiatan selama ini. Teman-teman bilang vakum atau berkaitan dengan hak-hak itu tidak berjalan. Saya pikir ya teman-teman kita pimpinan dan anggota semua ada yang ikut kegiatan waktu itu di Jakarta di Komisi 2 DPR RI dan di Depdagri. Saya pikir kita tahu, sehingga pada hari ini bukan tidak berproses atau bukan vakum. Sementara ini sedang berproses, tapi prosesnya di Jakarta. Jadi prosesnya di Jakarta, sehingga kalau kita lakukan banus untuk reses, kita mau reses berdasarkan apa? Dasar hukum kita untuk melakukan reses apa? Dulu kita bisa lakukan reses karena kita masih satu provinsi. Nah sekarang kita sudah 4 provinsi, kita tidak bisa lakukan reses di tempat yang menjadi, karena kita harus reses ke dapil. Nah, kita dapil ini sekarang menjadi provinsi lain. Maka ya kalau kita mau kembali kepada aturan yang bisa lakukan reses hanya yang punya dapil 1, 2 saja. Ya, kita yang lain semua tidak bisa lakukan reses. Ya Pak ya. Maka untuk semuanya bisa melakukan reses, 69 anggota dewan bisa melakukan reses, kita harus bersabar menunggu payung hukum yang bisa memberikan kesempatan kepada semua 69 bisa melakukan reses. Jadi proses ini sementara berjalan, kita bersabar saja. Menurutnya, jika mau kembali pada aturan reses itu, maka sekarang yang bisa dilakukan itu hanya anggota dewan yang ada di Dapil 1 dan 2 saja, karena mereka masih dalam Provinsi Papua, yang lainnya tidak bisa. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP, Julianus Rumbairusi, meminta dengan tegas kepada semua anggota dewan harus jujur jika dikatakan vakum dan tidak ada kegiatan, sebab politisi Partai Amanat Nasional ini sendiri pun mengaku cukup banyak menandatangani SPT. Jadi mari kita semua jujur, kalau kita bilang vakum, saya ini juga tanda tangan SPT banyak. Jadi yang vakum di mana? Kemudian teman-teman di komisi ya, itu juga banyak melakukan kegiatan. Komisi 5 misalnya, itu banyak sekali melakukan rapat-rapat ke Jakarta, Bapemperda sendiri. Jadi yang vakum di mana ya? Saya bingung juga. Begitu. Seperti itu. Jadi ya itu, ini kita tidak mau saling klaim-klaim begitu ya, tapi mari kita jujur saja. Fair-fair saja, yang enak-enak saja. Yang kedua terkait dengan saya juga lihat di situ menuntut apa hak, kewajiban dan apa fungsi lah. Saya jadi bertanya begitu, teman-teman ini membaca tata tertib baik atau tidak ya? Ini kan semua ada dalam tata tertib loh. Jadi bagus sudah tata tertib itu, bagaimana hak, kewajiban, tugas dan fungsi baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga DPR-nya. Baca sudah, itu kan semua ada tertulis di situ. Jadi saya pikir kalau mau bikin statement ya coba koreksi diri dulu, baca BPK, lihat semua begitu. Yang ketiga terkait dengan persoalan permintaan ya mungkin soal hak-hak dan lain-lain ya. Saya pikir sudah pernah dijelaskan dalam sebuah rapat. Dan itu resmi, rapat resmi yang dipimpin oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua 1. Jadi kalau ada yang belum jelas, ini yang tidak jelas ini siapa yang tidak mengerti ini? Apakah teman-teman pimpinan fraksi yang belum menjelaskan kepada anggotanya? Atau memang sudah jelaskan tapi kurang mengerti atau apa? Saya kira mengenai budget anggaran DPR atau anggaran pemerintah Provinsi Papua secara kumulatif juga kita sudah tahu berapa jumlahnya dikasih ke DPR, berapa kegiatannya, bagaimana dan seterusnya tuh. Seperti itu. Dan siapa pengguna anggaran itu sekretariat. Gitu.
Menurutnya soal ini bukan hanya terjadi di DPR Papua saja, tetapi sama seperti di DPR Papua Barat, karena ini semua terkait dengan pembiayaan, anggaran, dan sebagainya. Maka akan ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pengguna anggaran yang memberikan izin dan seterusnya. Terkait ruang sekretaris dewan, Rumberusi pikir selama ini Ibu Sekwan kerjanya sudah cukup terbuka. Ia sudah memberikan pelayanan yang baik dan ikut berjuang terkait masalah yang dihadapi dan melayani semua anggota DPR Papua ini dengan baik. Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.